Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya bagi yang tempat atau posisi duduknya yang masih kurang rapi bisa dirapikan terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mata pelajaran kali ini kita apa anak-anak? Al-Quran hadis. Al-Quran Ya, betul sekali. Kita sekarang pada pelajaran yaitu mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan sebuah pelajaran yang bertemakan dengan berinfak dan bersedekah dengan cara yang ikhlas. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, ada yang tahu anak-anak apa itu rizki? Apa itu rizki anak-anak? Mungkin dari pemikiran kalian rizki itu ada yang berpendapat atau rizki berupa uang, atau rizki mungkin juga bisa berupa harta. Antara uang dan harta termasuk daripada golongan rizki. Tidak hanya uang dan harta, akan tetapi kesehatan, diberikan nikmat umur panjang, itu juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan tadi yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Ada yang tahu anak-anak apa perbedaan infak dengan sedekah? Apa perbedaan infak dan sedekah anak-anak? Sebelum kita membahas satu persatu apa itu infak juga apa itu sedekah, alangkah bahagianya dan alangkah beruntungnya orang yang senantiasa diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat anak-anak, ketika sesuatu yang diberikan oleh Allah berupa dari rezeki apapun itu, maka itu tidak seluruhnya milik kita. Ada sebagian milik orang lain yang harus kita keluarkan melalui infak atau sedekah dan jenis pengeluaran yang lain. Nah, kita sekarang membahas yang pertama infak. Infak secara bahasa itu artinya memberi. Apa anak-anak? Memberi, ya. Sedangkan secara istilah, infak adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain atau kepada hal lain, yang mana hal tersebut tentunya dalam tatanan syariat agama Islam. Ada sebuah qaul mengatakan yang mendefinisikan adanya infak, yaitu al-infaqu huwa badlul mali fi wujuhil khairi al-ma'muri biha. Bahwasanya infak itu adalah mengerahkan atau mengorbankan harta yang kita miliki fi wujuhil khairi, pada atau dalam aspek-aspek atau segi-segi kebaikan yang diperintahkan. Diperintahkan oleh siapa? Tentunya diperintahkan dan dianjurkan dalam syariat ajaran agama Islam.
Nah, kemudian infak itu hanya terbatas atau maknanya lebih sempit daripada atau dibandingkan sodakoh. Kalau infak kita mengeluarkan harta yang kita miliki, misal kita memiliki uang yang lebih, kita bisa menginfakkan harta atau uang yang kita miliki ke dalam jenis-jenis atau hal-hal kebaikan. Misal infak kita kepada pembangunan jalan, atau infak kepada pembangunan masjid, atau mungkin infak kepada hal-hal yang lain, atau memberi fakir miskin dan sebagainya. Itulah infak. Sedangkan sodako anak-anak, sodako itu adalah sama-sama memberi. Akan tetapi di sini sodako itu maknanya lebih luas daripada infak. Contoh misalnya, kalau tadi infak hanya mengeluarkan sebagian atau mengeluarkan harta yang kita miliki. Akan tetapi kalau sodako di sini bisa yang kita keluarkan itu berupa jasa. Apa anak-anak? Ya, bisa berupa jasa. Contoh, ada seorang sedang berjalan di tengah jalan, kemudian dia di tengah jalan mendapatkan sebuah ranting, yang mana ranting itu bisa menghalangi perjalanan orang yang melewati jalan tersebut. Kemudian kita ambil ranting tersebut, dibuang atau dipindahkan ke dalam atau ke tempat yang semestinya. Nah, maka itu juga sudah termasuk daripada sodakoh. Dan sodakoh ini termasuk daripada kategori jasa. Atau contoh lain, kalian sedang berjalan di jalan, menemukan sebuah kulit pisang yang kalian ketahui bahwasanya kalau dibiarkan bisa membuat orang lain tergelincir karena sebab kulit pisang tersebut. Nah, kemudian kalian ambil dan buang pada tong sampah. Nah, maka ini juga termasuk daripada sodakoh. Atau contoh yang lebih gampang lagi, lebih mudah lagi, sodakoh yaitu antum berpapasan dengan siapapun, baik orang yang kenal ataupun orang yang tidak kenal sama sekali. Nah, di situ antum ketika kalian berpapasan, kalian memberikan senyum, sapa, kemudian memberikan sapaan kepada mereka, maka ini juga sudah termasuk daripada sodakoh. Jadi antara infak dan sodakoh keduanya hampir sama, akan tetapi sodakoh maknanya lebih luas daripada makna infak. Berkaitan dengan infak ataupun sodakoh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Al-ayah sadaqallahul azim. Isi kandungan dari surat Al-Baqarah ini mengandung ada catatan penting daripada infak atau sodakoh, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa berinfak ataupun sodakoh. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah hendaknya kita bersodakoh, hendaknya kita berinfak dengan harta yang baik, dengan harta yang diperoleh dengan cara yang baik, tentunya yang halal juga baik. Bisa dimengerti anak-anak? Jadi sehingga Allah akan menerima amal daripada infak ataupun sedekah kita apabila kita menginfakkannya dengan cara yang baik, diperoleh daripada hal yang baik
pula. Demikian anak-anak pembelajaran atau pembahasan berkaitan dengan infak dan sodakoh. Semoga dari pembelajaran ini bisa memberikan kita pelajaran atau manfaat, sehingga kita akan senantiasa yang pertama gemar untuk senantiasa berinfak dan sodakoh, dan senantiasa kita akan mencintai dan gemar untuk membaca Al-Quran. Paham anak-anak? Cukup sekian dari Bapak pembelajaran Al-Quran hadis pada kali ini, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pembelajaran Al-Quran hadis selanjutnya, dan tentunya dengan materi yang tentu akan berbeda. Cukup sekian dari Bapak, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.